Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi sahabat semua dimanapun berada. Kembali 2025, ini adalah video pertama kali di tahun 2025. Video yang ke-190-an kalau tidak salah ya ini. Dan mudah-mudahan kita 2025 ini bisa mencapai 100 video ya. Doakan teman-teman mudah-mudahan target terlalu tinggi ya, 100 video mudah-mudahan. Jadi kami sampai akhir 2025 mudah-mudahan bisa mencapai 300 video. Selamat berjumpa kembali dengan channel Ebook Statistik 1000 halaman. Mudah-mudahan memberikan inspirasi manfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe. Kami mohon bantuan kepada teman-teman semua. Hampir 90% masyarakat yang menonton video kami itu tidak subscribe ya. Saya lihat di channel YouTube saya, di YouTube studio saya, ternyata 90% teman-teman nonton video ini nggak subscribe. Ya sedih juga, tapi gimana lagi ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman memiliki kebaikan hati untuk keberlangsungan channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian bunyikan loncengnya, kemudian juga kasih tahu teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan channel Ibu Statistik 1000 halaman ini terus memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masih seputar SMPLS, SMAPLS versi 4. Berapa sih jumlah item pertanyaan kalau bikin kuesioner? Ini sederhana nih, berapa sih jumlah item pertanyaan yang harus kita bikin kalau kita mau bikin kuesioner? Misalnya pertanyaan tentang motivasi, berapa sih jumlah pertanyaannya minimum gitu ya? Oke, jangan lupa untuk subscribe sekali lagi di channel Ebook Statistik 1000 halaman, mudah-mudahan memberikan kemanfaatannya. Berapa jumlah item pertanyaan kalau kita buat sebuah kuesioner ya? Sebentar. Jumlah item pertanyaan kalau kita menggunakan Rizal dengan Amos, Covariant Based SEM, itu adalah minimum 3. Referensinya dari Higher 2019, di bagian kalimat Higher 2019 ya, di bagian inilah halaman ya, tentang struktur acquisition modeling tree, disebutkan untuk model teridentifikasi di dalam Covariant Based SEM, maka jumlah item yang harus kita gunakan itu adalah minimum 3. Ya, agar model teridentifikasi ya, maka minimum 3 dalam satu konstruk minimum. Pak, kalau banyak gimana? Jangan banyak juga. Ya, jangan banyak juga, tapi minimum 3. Ya, minimum 3 untuk model supaya teridentifikasi. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana di dalam PLS SEM? Nah, di dalam PLS SEM atau SEM PLS di Smart PLS, jumlah item pertanyaan itu bisa 1, single item. Tapi juga bisa lebih dari 1, ada 2, 3, 4, atau 5. Ya, tetapi minimum yang direkomendasikan itu adalah bisa 3 atau 4. Ya, SEM PLS tidak ada masalah dengan identifikasi, sebagaimana Covariant Based SEM disebutkan di dalam buku Higher seperti ini. PLS SEM membuktikan bahwa tidak menderita problem identification problem. Jadi modelnya itu bisa ketemu iterasinya, ya iterasi muter, model itu bisa ketemu. Nah, di Covariant Based SEM kadang-kadang ada suatu masalah yang tidak ketemu identifikasinya karena mungkin item pertanyaannya terlalu sedikit ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya kalau single item. Sekali lagi, di dalam SEM PLS itu tidak ada masalah di dalam identifikasi kalau single item ya. Tetapi, nah ada tetapinya ya. Sebaiknya sih kalau kita mau bikin kuesioner, ya kita lihat aja teorinya. Ya, seberapa banyak item tersebut memang benar-benar mewakili atau mencerminkan pengukuran variabel atau konstruk reflektif atau menyusun dalam indikator formatif. Yaitu pakai teori dulu. Oke ya, setelah pakai teori, menurut praktek saya di lapangan nih, ya, jumlah item tuh minimal 3 atau 4. Lebih bagus kalau 4 itemnya untuk menghindari kalau ada data yang tidak valid. Nah, kalau kita terlalu sedikit, 3 misalnya ya, ada satu yang tidak valid jadi 2. Tapi kalau 4, nah bagusnya sih 4. Ya, saya sih lebih menyarankan bagusnya itu 4. Takut ada yang tidak valid 1 menjadi 2 itemnya. Nah, kalau 2 itu punya masalah ya. Kalau itemnya 2 nih, ya itu suka punya masalah di low reliability khususnya di Chrome Alpha. Jadi kalau itemnya cuma 2 nih seringkali masalah di Chrome Alpha. Nih, jadi berapa sih rekomendasinya? 3 atau 4, tapi sebaiknya minimum 4. 4 pertanyaan. Oke, single item bisa nggak? Cuman 1 pertanyaan di dalam SEM PLS? Boleh, bisa.
ya. Tetapi sebaiknya single item itu hanya digunakan untuk data-data seperti sales, berapa pendapatannya sales, misalnya penelitian kita tentang UMKM, berapa sih profitnya, berapa sih salesnya, berapa ini, data-data yang sifatnya itu rasio, ya, berapa gitu ya. Single item tidak memiliki nilai reliabilitas dalam output Smart PLS versi 4. Nah, ini hati-hati nih. Single item itu nggak punya nilai reliabilitas. Dan dalam pengujian bootstrap-nya akan menghasilkan output NA. Oke, itu tentang single item. Di buku Hire udah disebutin tentang single item. Judulnya ini, Single Item Measure and Sum Score. Disebutin. Di dalam buku Hire disebutin, in addition of single item measuring, wallpaper do use single item, mana tadi katanya? Nah ini, when it come to mana sih? Oh ini nih, single item measure in most empirical setting is a risky decision. Ya, jadi single item tuh punya risiko lah dalam suatu alat prediksi lah, kira-kira bahasa Hire seperti itu, gitu ya. Kemudian dilanjutkan di sini di kalimat berikutnya, but single item measure are clearly appropriate when to use measurement observable characteristics such as sales, ya, kuota, volume, profit, dan lain-lainnya. Oke, jadi kami ingin menekankan pada sahabat semua, boleh nggak pakai single item? Boleh. Tetapi single item itu akan punya masalah. Satu, dia nggak punya reliabilitas. Dua, ketika di bootstrap keluar output NA. Ketiga, sebaiknya single item digunakan untuk sales. Lalu berapa jumlah item yang harus digunakan? Minimum 3 atau 4 dan bagusnya 4. Kalau 3, nanti ada satu yang nggak valid jadi 2. Kalau 2, nanti masalah di low reliability di Chromebase Alpha. Jadi kalau 4 berapa? Dikurangi 1, misalnya ada satu yang tidak valid jadi 3. 3 masih aman lah. Kalau nanti ngitung Chromebase Alpha-nya, biasanya sih masih bisa di atas 0,7 kalau korelasi antar indikatornya itu lumayan tinggi. Nah, kita buktikan di Smart PLS versi 4 seperti ini. Ini pemberdayaan guru diukur oleh 2 pertanyaan. Ya, reliabilitas diukur oleh 1 pertanyaan. Oke, lalu kita run dia. Lihat di bagian konstruk reliability-nya. Lihat, di sini tidak ada reliabilitas untuk religiositas, ya, karena religiositas diukur oleh 1 pertanyaan, maka, nah bagi teman-teman, dia tidak memiliki tingkat reliabilitas. Nggak ada tuh reliabilitas untuk 1 pertanyaan. Tapi validitasnya ada. Berapa? 1. Tingkat validitasnya ada. 1 nih validitasnya. Ya, tapi reliabilitasnya tidak ada untuk 1 pertanyaan. Tapi untuk pemberdayaan guru diukur oleh 2 pertanyaan. Lihat, seringkali nilai Chromebase Alpha-nya rendah di bawah 0,70. 0,60 masih bisa, masih acceptable nih Chromebase Alpha-nya. Ya, untuk studi eksplorasi 0,60 Chromebase Alpha masih oke. Tapi kadang-kadang bisa lebih di bawah 0,60, yaitu 0,50-an. Agak kagok, karena Chromebase Alpha itu dihitung dengan asumsi bahwa bobot antara indikator ini sama. Sedangkan composite reliability diukur dari bobot antar indikatornya beda. Jadi composite reliability kadang lebih tinggi dibandingkan Chromebase Alpha. Dan sering lebih tinggi ya, bukan kadang. Sering dan harus lebih tinggi dibandingkan Chromebase Alpha. Dan nilainya dia kebetulan untuk contoh kali ini adalah merah di bawah 0,7. 0,6 sih masih boleh. Jadi sekali lagi kalau misalnya dua pertanyaan seringkali Chromebase Alpha-nya itu terukur di bawah 0,70. Nah, untuk 1 pertanyaan ya tidak ada reliabilitasnya. Nih lihat. Ya, untuk 1 pertanyaan single item tidak memiliki reliabilitas dan nanti pas pengujian bootstrap-nya keluar NA. Apa sih NA? Nih, kita coba bootstrap. Di run 5.000 kali, keluar nanti di sini tulisan NA. Nih, NaN. Ya, NaN itu artinya bahwa 1 dibagi tidak ada standar errornya. 1 dibagi 0 tidak mungkin dalam matematika. Ya, dalam matematika itu tidak ada 1 dibagi 0. NA itu adalah NaN itu istilahnya adalah 1 loading vektornya dibagi 0. Ya tidak ada dalam matematika. Tidak boleh dalam matematika dibagi 0 ini nggak boleh. Ya, dalam matematika itu haram hukumnya dibagi 0. Tidak boleh dalam istilah matematika dibagi 0, nggak boleh. Maka dalam Smart PLS keluar NaN. Pak, kalau saya udah pakai single item keluar NaN ini gimana? Boleh.
ya. Tapi tidak ada nilai T statistik dan V value-nya. Cukup dilaporkan ininya aja, apa namanya, loading vektornya saja, tapi tidak ada nilai T statistik dan V value-nya, ya. Dikasih strip aja, strip. Ini nggak masalah dalam istilah statistik. Ini artinya 1 dibagi 0. Nih lihat, standar errornya 0. 1 dibagi 0 nggak ada dalam istilah matematika, haram hukumnya. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada publik. Jadi berapa sih jumlah item yang harus digunakan dalam SEM-PLS? Menurut pengalaman saya mengolah data, sebaiknya itu 3 atau 4. Ya. Baiknya sih 4. Baiknya sesuai dengan teori. Kemudian kalau pakai single item boleh nggak? Boleh saja. Tapi dia memiliki risky. Ya. Risky itu artinya risiko low predictive, jadi lemah di dalam prediksinya. Kedua, tidak memiliki reliabilitas. Yang ketiga, pas lagi bootstrap nggak keluar output V value-nya atau NA-nya. Mungkin itu bisa kami sampaikan pada teman-teman semua. Terima kasih atas kebaikan teman-teman. Bisa terus nonton channel YouTube ini. Mudah-mudahan video ini memberikan kemanfaatan bagi sahabat semua. Kami memiliki e-book 1.800 halaman. Harganya adalah 70.000. Yang berminat silahkan dijapri ke nomor WA saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.